teman-teman, perkenalkan nama saya Francisca Gabriel Lebo dengan NIM 007. Jadi di video ini saya akan menjelaskan RPL yang telah saya siapkan sebelumnya, kemudian dilanjutkan oleh media atau video media yang telah saya siapkan dengan topik yang sama, yaitu komunikasi interpersonal. Jadi lanjut saja, silakan menonton. Selanjutnya saya akan menjelaskan RPL yang telah saya buat, yaitu rencana pelaksanaan luring konseling kelompok dengan komponen bidang layanan responsif sosial dengan topik komunikasi interpersonal, jenis kelompok tertutup, durasi waktu 1 kali 45 menit dengan anggota 6 peserta didik. Baik, langsung saja. Yang pertama adalah tujuan dari layanan konseling kelompok ini. Tujuan dari layanan konseling kelompok ini ada 2. Yang pertama adalah ada tujuan umum. Jadi tujuan umum dari konseling kelompok ini adalah agar peserta didik dapat menceritakan dan menginterpretasikan kemampuan komunikasi interpersonalnya dengan baik. Yang kedua, tujuan khusus dari konseling kelompok ini adalah agar peserta didik dapat melakukan atau mempraktikkan komunikasi interpersonal dengan baik. Langsung yang kedua itu adalah metode dan alat dan media yang digunakan. Metode dari konseling kelompok ini adalah metode luring, mengingat di saat ini kita masih dalam masa pandemi. Jadi kegiatan atau layanan ini dilakukan dengan memperhatikan segala protokol kesehatan. Selain itu juga dalam konseling kelompok ini juga menggunakan metode permainan dialog dari pendekatan Gestalt. Yang kedua, alat dan media yang digunakan dalam konseling kelompok ini adalah kartu UNO sebagai ice breaking, video untuk menggambarkan materi, serta berita. Selanjutnya, langkah-langkah dalam konseling kelompok ini yang pertama adalah tahap pengenalan. Pada tahap pengenalan ini dimulai dengan salam dan berdoa, kemudian melakukan perkenalan yang dimulai dari konselor, kemudian konseli. Kemudian yang ketiga adalah membina hubungan baik. Jadi di sini diharapkan konselor dapat membina hubungan baik dengan konseli dengan menanyakan kabar, menanyakan aktivitasnya mereka agar menjadi akrab. Yang keempat adalah penjelasan informasi kegiatan. Nah, penjelasan informasi kegiatan ini dilakukan oleh konselor untuk menjelaskan asas, tujuan, cara pelaksanaan dari konseling kelompok yang akan dilaksanakan. Kemudian selanjutnya masuk kepada tahap transisi. Nah, tahap transisi ini teman-teman dimulai dengan konselor menjelaskan kembali nih informasi tentang kegiatan konseling kelompok yang sudah dijelaskan sebelumnya. Jadi di sini untuk melihat nih apakah konseli selama konselor menjelaskan asas, tujuan dan lain-lain itu memperhatikan atau tidak agar mereka itu benar-benar memahami aturan yang harus mereka tepati, aturan yang harus mereka ikuti dalam layanan konseling kelompok ini. Yang kedua, menanyakan kesediaan anggota. Jadi di sini setelah konselor memberitahu atau menjelaskan asas-asas, tujuan, cara-cara dalam konseling kelompok, ini ditanyakan kembali kepada konseli apakah konseli siap untuk menerima segala syarat, segala aturan yang ada, serta siap untuk mengambil resiko dari apapun yang sudah dijanjikan sebelumnya dalam penjelasan asas-asas yang telah diungkapkan oleh konselor. Kemudian mengenali dan mengatasi suasana ketidaksiapan anggota. Jadi di sini diharapkan konselor dapat melihat dari bahasa tubuh konseli apakah mereka itu sudah terbilang nyaman atau masih canggung untuk melanjutkan layanan konseling kelompok ini. Yang keempat adalah konselor memberikan contoh masalah pribadi atau contoh topik yang sudah ditentukan, yaitu komunikasi interpersonal dengan media dan pengalaman konselor sendiri. Nah, penggunaan media ini dengan media berita serta video yang ada di metode dan alat dan media yang sudah dijelaskan sebelumnya. Dengan mungkin ditambahi dengan pengalaman konselor sendiri agar si konseli merasa dia itu tidak sendiri. Selanjutnya masuk ke tahap kegiatan. Nah, tahap kegiatan ini dimulai dengan yang pertama adalah mempersilahkan anggota mengemukakan masalah pribadinya secara bergantian. Nah, mohon maaf teman-teman, jadi sebelumnya di tahap pengenalan itu dilakukan sekitaran 5 menit.
Sedangkan tahap transisi dilakukan secara 5 menit juga. Untuk tahap kegiatan ini dilakukan selama kira-kira 30 menit yang dimulai dengan mempersilahkan anggota mengemukakan masalah pribadinya secara bergantian. Tahap ini dibantu dengan menggunakan media kartu Uno di mana konselor menyiapkan kartu nomor 1 sampai 6 yang dibalikkan atau tidak diperlihatkan ke anggota. Kemudian anggota diminta untuk memilih kartu untuk menentukan aturan berbicara. Dalam tahap ini, konselor dapat melihat aspek komunikasi interpersonal anggota, baik keterbukaan, empati, dukungan, sikap positif, dan kesamaan atau kesetaraan. Jadi, tujuan dari penggunaan kartu Uno ini tadi adalah untuk membina keakraban dan keinginan atau di mana konseli itu merasa bahwa dia harus berbicara, karena ketika kita bermain kartu Uno di mana kita bergiliran itu diharapkan akan membuat si konseli merasa oh dia harus berbicara karena kan dia sudah melempar kartu ya. Jadi permainan dari kartu Uno ini sendiri itu membantu untuk menentukan urutan konseli untuk berbicara di sini. Jadi teman-teman. Jadi kemudian setelah konseli membahas atau mengemukakan masalahnya masing-masing dari 6 anggota ini, konselor memandu anggota untuk memilih kira-kira pembahasan masalah siapa dulu yang mau dibahas di sini, dengan memperhatikan mungkin dari masalah si konseli ini tuh harus diselesaikan segera karena sudah mepet atau bagaimana atau sudah urgent dan lain-lain. Setelah selanjutnya adalah membahas masalah secara tuntas. Jadi di sini diharapkan konseli ini bisa aktif, konselor juga dengan baik memandu agar tiap konseli itu dapat memberikan umpan balik dan dapat memberikan pengalaman-pengalamannya yang berguna untuk membantu si konseli yang memiliki masalah ini untuk terbuka pikirannya. Jadi dalam tahap ini itu masih menggunakan media kartu Uno, di mana tiap kita bermain itu salah satu konseli itu mengungkapkan apa yang dia rasakan. Jadi di sini konselor juga membantu anggota dalam memberi dan menerima pendapat serta bila perlu menyiapkan panduan, serta di saat si konseli itu mengemukakan pendapatnya yang mungkin dia rada bingung mengungkapkannya, itu dibantu dengan konselor untuk memperjelas apa yang ingin dia sampaikan. Yang keempat, ketika konseli yang merasa masalahnya tadi dibahas itu merasa dia sudah agak terbuka pikirannya, konselor memperkenalkan teknik permainan dialog. Kemudian memandu anggota bagaimana sih cara melakukan teknik ini. Jadi di sini pertama-tama agar konseli itu juga tidak bingung, konselor diharapkan bisa mempraktekkan nih kira-kira pelaksanaan dari teknik permainan dialog ini seperti apa, pemahaman dari teknik permainan dialog ini itu seperti apa. Yang kelima adalah ketika konseli itu mendapat pemahaman dari penggunaan teknik permainan dialog ini, selanjutnya konselor menegaskan komitmen apa yang akan dilakukan oleh anggota yang masalahnya telah dibahas. Dalam artian si konseli tadi mulai dari pembahasan masalah dengan bantuan anggota kelompoknya, dengan adanya teknik permainan dialog yang sudah dipraktekkan untuk mengungkapkan apa yang dia rasakan, apa yang dia pendam selama ini, dan akhirnya membuatnya sadar akan keadaannya dan ingin mengembangkan kontaknya dengan orang lain, yaitu mengembangkan komunikasi interpersonalnya dengan orang lain. Itu selanjutnya konselor menegaskan komitmen atau apa yang akan dilakukan konseli selanjutnya, hal apa yang akan dilakukan dia selanjutnya. Kemudian kita masuk pada tahap penutup. Pada tahap penutup ini, konselor menjelaskan bahwa kegiatan konseling kelompok akan diakhiri. Untuk tahap kegiatan itu dilakukan kurang lebih 30 menit. Selanjutnya untuk tahap penutup, setelah menjelaskan kegiatan konseling kelompok akan diakhiri, selanjutnya konselor meminta tiap anggota mengevaluasi atau mengemukakan kesan dan menilai kemajuan mereka masing-masing. Kemudian membahas kegiatan lanjutan atau pertemuan selanjutnya. Kemudian ucapan terima kasih atas kesediaan konseli, kemudian berdoa dan salam.
Baik, selanjutnya evaluasi. Jadi evaluasi ini ada dua, yaitu evaluasi proses di mana konselor harus memperhatikan umpan balik dan sikap antusias anggota selama proses kegiatan. Evaluasi hasil, kemudian mengajukan pertanyaan refleksi untuk mengetahui dampak dari pemberian layanan. Nah, evaluasi ini dilakukan setelah pelaksanaan layanan. Jadi teman-teman, selanjutnya akan dipaparkan video atau media video yang sudah saya siapkan untuk memberi gambaran mengenai komunikasi interpersonal itu seperti apa. Silakan ditonton. Hai teman-teman, perkenalkan aku Rini. Jadi teman-teman, di video ini aku mau membahas suatu materi yang berjudul komunikasi interpersonal. Nah, sebenarnya komunikasi interpersonal itu apa sih? Jadi teman-teman, komunikasi interpersonal merupakan proses interaksi yang dilakukan oleh satu individu dengan individu yang lain, di mana mereka saling memberi dan menerima informasi. Dengan hasil, mereka dapat menampilkan tingkah laku yang sesuai dengan hasil interaksi mereka. Lalu, apa yang akan terjadi ya kalau kita tidak memiliki komunikasi interpersonal yang baik? Nah, teman-teman, jika kita tidak memiliki komunikasi interpersonal yang baik, kita akan cenderung menjadi pribadi yang gugup, malu, cemas, takut untuk berpendapat, kurang percaya diri, serta sulit beradaptasi dan sulit untuk membangun hubungan interpersonal. Jadi, kira-kira bagaimana ya cara untuk meningkatkan komunikasi interpersonal? Nah teman-teman, ada beberapa cara nih untuk kita bisa meningkatkan komunikasi interpersonal kita. Yang pertama adalah menjadi pribadi yang terbuka. Yang kedua, menjadi pribadi yang dapat merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain atau empati. Yang ketiga, menjadi pribadi yang dapat memberikan dukungan kepada orang lain. Yang keempat, menjadi pribadi yang memiliki sikap positif. Dan yang kelima, memahami kesamaan dan kesetaraan pribadi dalam berkomunikasi. Nah teman-teman, sekian dari pembahasan materinya ya teman-teman. Semoga dari pembahasan materi ini, teman-teman dapat meningkatkan komunikasi interpersonalnya. Nah, akhir kata, aku Rini dan sampai jumpa teman-teman.